Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan demikian, asa moluadong nau bigi hataku gabidang diradoti, dada ahu manguhum ibana, ay dada laho manguhum portibion, na laho paluahon portibiodo ubahin naro ahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup adalah pilihan, istilah yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Dalam hidup ini kita harus memilih mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan yang bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam hidup ini, sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau kita harus membuat keputusan dalam hal memilih. Karena keputusan yang kita ambil tentunya akan sangat menentukan akan berhasil atau gagal diri kita dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula halnya dalam hidup kerohanian kita. Kita juga diperhadapkan pada pilihan hidup, taat atau tidak taat, setia atau tidak setia, berjalan menurut kehendak diri sendiri atau berjalan menurut kehendak Allah, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, atau mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Bagaimanapun, kebenaran firman Tuhan tentunya mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan juga menjadi orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam surat Yakobus pasal yang pertama, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Ia baru saja memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bahkan di bagian akhir dari khotbah di bukit, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita bahwa orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia disamakan dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dengan pondasi yang tidak kuat, maka sebuah bangunan tentu akan mudah runtuh. Dengan iman yang tidak kuat, maka kita akan mudah dikalahkan oleh godaan. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak kuat menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan dalam hidup ini. Karena itu tentunya Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sekalipun memang dalam nats kita ini Yesus mengatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Namun kalau kita membaca di ayat selanjutnya, Yesus juga berkata bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Karena itu bukanlah pilihan yang terbaik bagi setiap kita. Jika kita hanya mau mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tapi yang menjadi pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, jika kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Di mana Yesus juga di akhir khotbah di bukit mengingatkan bahwa orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Walaupun turun hujan dan banjir pun datang, tetapi rumah itu tidak rubuh karena fondasinya terbuat dari atas batu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diingatkan melalui nats kita ini bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Karena itu yang terbaik adalah mari merespon kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Mari merespon kebenaran yang dibawanya. Mari merespon kebaikan Tuhan dengan mau mendengarkan setiap perkataannya yang memberi kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita, yang menyemangati kita dalam kehidupan kita, agar kita semakin mengerti apakah sesungguhnya kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu mari tetap menjadi orang-orang yang setia untuk mendengarkan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita yang menyemangati kita untuk melanjutkan hidup bersama Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami betapa berartinya dalam hidup kami jika kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami adalah orang-orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia, mendengarkan dan juga melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.